Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Delena Widiani. Saya mahasiswi semester 1 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan urban farming dengan menggunakan aquaponik yang diaplikasikan dengan menggunakan budidaya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apakah sudah mengetahui apa itu urban farming ataukah pertanian di pekarangan atau aquaponik dan budidaya? Nah, jadi ini merupakan beberapa contoh dari kegiatan urban farming. Nah, urban farming sendiri merupakan suatu usaha pertanian di perkotaan dengan memanfaatkan lahan-lahan terbuka seperti pekarangan yang ada di sekitar masyarakat. Nah, jadi dengan memanfaatkan pekarangan tersebut, Bapak Ibu semua itu bisa memanfaatkan pekarangan tersebut menjadi suatu lahan pertanian yang bermanfaat untuk pangan keluarga. Nah, dengan urban farming tersebut dapat diaplikasikan dengan aquaponik. Nah, ada yang sudah tahu belum ya? Apa itu aquaponik? Nah, aquaponik merupakan penggabungan dari dua nih. Jadi dari aquaculture dan hidroponik. Nah, aquaculture itu seperti kayak kalau Bapak Ibu itu membudidayakan ikan, nah seperti itu kurang lebih aquaculture. Terus kemudian kalau hidroponik merupakan salah satu metode dengan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Nah, jadi kalau misalnya aquaculture itu merupakan budidaya melakukan budidaya ikan, kemudian kalau hidroponik itu melakukan kegiatan pertanian namun itu menanamnya tidak menggunakan tanah, jadi lebih mudah digunakan. Kemudian apa itu aquaponik? Dan aquaponik tersebut merupakan penggabungan dari aquaculture dan hidroponik. Jadi aquaponik tersebut menggabungkan antara pembudidayaan ikan dan juga pembudidayaan tanaman. Nah, kemudian dalam aquaponik salah satu pengaplikasian pada kegiatan pertanian yaitu budidaya. Nah, budidaya ini sendiri merupakan budidaya ikan dalam ember. Nah, budidaya ikan dalam ember ini dilakukan dengan tujuan kan kita sudah menggunakan ember. Pada ember tersebut seperti contoh pada gambar sebelumnya, di bawah ember tersebut dapat diberi ikan seperti ikan lele yang mudah dibudidayakan dan perawatannya tidak terlalu sulit. Kemudian pada bagian atasnya dapat ditanami dengan tanaman-tanaman seperti kangkung, seperti yang pada contoh, kemudian sawi, bayam, dan juga tanaman-tanaman yang mudah dirawat. Kemudian, nah, dalam pengaplikasian budidaya ikan dalam ember tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya lebih ekonomis karena hanya menggunakan ember dan juga tidak membutuhkan peralatan yang khusus. Kemudian tempat minimalis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena memanfaatkan lahan pekarangan, jadi tempatnya otomatis membutuhkan tempat yang minimalis, jadi tidak membutuhkan tempat yang terlalu besar. Kemudian dapat membudidayakan dua komoditas sekaligus. Jadi sudah dijelaskan tadi dapat membudidayakan ikan dan juga tanaman pangan. Kemudian pengontrolan yang mudah karena kan di lahan pekarangan, jadi setiap saat bisa dikontrol. Kemudian panenan sayur yang berkelanjutan, karena kan kalau misalnya sayurnya itu sudah siap dipanen, dapat langsung dipanen untuk kebutuhan keluarga. Kemudian ikannya juga seperti itu. Kemudian ada beberapa kekurangan atau kendala dalam kegiatan budidaya ikan dalam ember tersebut. Salah satunya yaitu suhu yang sangat mudah naik turun. Karena kan itu menggunakan media yang terbatas, hanya ember dan juga tidak ada pengontrol suhu lainnya. Kemudian pH air yang cepat berubah, kandungan oksigen yang sedikit. Karena kan itu posisinya seperti pada gambar yang sudah tertera tadi dan seperti ini.
Jadi setelah ini kan nanti akan ada penutupan. Nah, itu juga memungkinkan adanya kekurangan oksigen atau oksigen yang sedikit pada butik jamber tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu teknik memelihara ikan dalam ember yang harus cukup banyak berbeda dengan budidaya ikan konvensional. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan budidaya ikan biasanya karena kan mengaplikasikan juga tadi hidroponik di atasnya. Jadi perawatannya mungkin akan sedikit berbeda. Kemudian dalam pembuatan butik jamber tentunya membutuhkan alat dan bahan. Nah, beberapa alat yang dibutuhkan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, apakah alat dan bahan tersebut sulit ditemukan? Tentunya tidak kan. Nah, jadi membutuhkan ember seperti namanya, ikan dalam ember. Kemudian benih lele atau ikan nila. Jadi yang ikannya tersebut mudah di dalam perawatan. Kemudian benih kangkung, benih sayuran dataran rendah. Kemudian gelas plastik untuk media tanam benih kangkung atau sayuran lainnya. Kemudian arang batok kelapa atau arang kayu dan kawat yang agak lentur untuk mengikat gelas pada ember, kemudian tang dan solder. Jadi itu beberapa alat dan bahan dalam pembuatan butik jamber. Nah, cara pembuatannya. Nah, pada cara pembuatannya nanti akan saya praktekkan dan juga bersama Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kami akan sama-sama membuat budidaya ikan dalam ember tersebut. Nah, harapannya agar Bapak Ibu semua dapat memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah agar dapat meningkatkan kualitas pangan keluarga dan juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah dan juga dapat melestarikan lingkungan di perkotaan. Jadi seperti itu nanti dilanjutkan dengan pembuatan budidaya ikan dalam ember yang akan sama-sama kita lihat. Tapi nanti sebelumnya akan sedikit dijelaskan tentang cara pembuatannya. Cara pembuatan butik jamber. Yang pertama, kita perlu menyiapkan gelas untuk tempat bibit kangkung sebanyak 10-15 buah. Kemudian, lubangi gelas tersebut dengan solder pada bagian samping dan bawah gelas. Kemudian untuk benih kangkung, untuk ukuran bijinya yang besar dapat ditaruh pada arang yang telah dihaluskan dan kemudian ditutup kembali dengan arang yang telah dihaluskan tersebut. Dan kemudian, apabila benihnya berukuran kecil, benih tersebut dapat ditaruh dalam kapas, kemudian ditutup dengan arang yang telah dihaluskan. Jika ingin menanam kangkung yang sudah disemai terlebih dahulu, kangkung dimasukkan dengan akarnya dengan ukuran bibit kangkung sebesar kurang lebih 10 cm. Isikan arang batok kelapa sebanyak 50-80% ukuran gelas. Kemudian, setelah menyiapkan hal tersebut, kita harus memotong kawat sepanjang 12 cm. Kawat tersebut digunakan untuk pegangan gelas dalam ember. Kemudian, apabila sudah siap, sebelumnya kita harus menyiapkan ember dengan air sebanyak 60 liter yang sudah didiamkan selama 2 hari. Kemudian, tahap selanjutnya, isikan ember dengan bibit ikan lele ukuran 5-12 cm. Semakin besar semakin baik, sebanyak 60-100 ekor. Pada isian ember ikan lele tersebut juga didiamkan selama 1-2 hari. Kemudian, apabila semua komponen tersebut sudah disiapkan, setelah itu dapat dirangkai dengan gelas dan kangkung di dalam ember. Nah, jadi dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu atau mungkin ada beberapa pemaparan yang kurang jelas sebelum kita sama-sama melakukan praktek pembuatan butik jamber? Kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan bersama butik jamber dengan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembuatan